Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita generaling lagi ya. Oke, tema kita kali ini awas ada yang mendekat demi ambisi dan tujuannya tercapai. Oke, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Saya ingatkan bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Oke? Saya juga ingatkan kalau ini hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Ada Four of Cup, ada Eight of Sword, The Hangman, ada Eight of Wands, dan di sini juga ada The Moon. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang mungkin sedang kamu fokuskan atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, fokuskan pikiran kamu. Dari tebaran kartu ini saya melihat sepertinya sesuatu hal yang mengejutkan. Ya mungkin ada di sini kejadian yang tak biasa ya, yang mungkin kamu alami. Entah itu sudah berlalu atau sebentar lagi. Ini bisa tentang sesuatu hal yang mungkin terjadi di circle atau di circle pertemanan kamu atau bahkan keluarga bisa saja atau lingkungan kamu. Ada yang kamu rasa di sini sesuatu hal yang punya niat tersembunyi sama kamu, dan di sini kamu harus berhati-hati ya, karena ada yang mendekat ke kamu ya demi tujuannya, demi ambisinya tercapai. Artinya ada maksud dan tujuannya di sini. Ada hal-hal yang mungkin tidak biasa yang dia lakukan kepada kamu, ya bisa saja untuk mengambil simpati atau membuat kamu percaya. Ada hal-hal yang dia lakukan yang agar kamu bisa percaya terhadap dia. Tetapi di sini saya melihat kamu sudah lebih berhati-hati. Kamu sudah lebih tahu bagaimana atau strategi apa untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Oke. Saya melihat kamu sudah cukup punya pengalaman ya untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Mungkin dalam sebuah circle ya, pastinya akan ada mungkin persaingan atau mungkin ada yang iri atau dengki dengan perjalanan hidup kamu, yang mungkin di sini bisa saja ada yang tidak suka dengan pencapaian kamu, ada yang tidak suka dengan kebahagiaan kamu. Ini bisa saja terjadi ya. Atau mungkin ada yang iri dengan rumah tangga kamu yang mungkin sangat bahagia, atau mungkin dengan pencapaian kamu, pekerjaan atau finansial kamu. Artinya di sini ada seseorang yang bisa saja punya niat yang tidak baik terhadap kamu, yang mungkin di depan kamu seolah-olah sangat baik, sangat manis, tetapi di belakang kamu sepertinya berbeda dengan apa yang dia tampilkan terhadap kamu. Artinya ada sesuatu hal, ada niat yang tersembunyi, ada tujuannya. Oke? Bisa saja ada seseorang yang mendekat ke kamu hanya untuk memanfaatkan kamu, hanya untuk menipu kamu, yang memanfaatkan kebaikan atau kepercayaan kamu. Ada juga yang mungkin seperti itu. Tetapi di sini saya melihat kamu sudah lebih tahu ya bagaimana cara untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Oke? Ada The Hangman. Saya melihat di sini sepertinya meski awalnya dulu kamu sepertinya pernah dimanfaatkan, pernah ditipu, entah itu oleh pasangan atau oleh teman, tetapi di sini kamu ingin membalikan keadaan.
Tentunya kamu belajar dari apapun yang pernah terjadi ya dulunya dalam kehidupan kamu. Kamu sudah lebih menikmati proses, kamu sudah lebih banyak belajar dari apapun yang pernah kamu alami dulunya. Bahkan di sini banyak hal yang menyakitkan ya, banyak hal yang mengecewakan yang pernah kamu alami dulunya, entah itu dalam sebuah pertemanan atau mungkin dalam sebuah hubungan. Artinya saat ini kamu sudah lebih kuat. Kamu sudah lebih bisa membalikan keadaan untuk lebih bisa mempertahankan diri, untuk lebih bisa kuat menghadapi apapun, entah itu ujian atau cobaan dalam kehidupan kamu yang mungkin banyak ya, yang mungkin terjadi yang harus kamu alami. Ada hal-hal atau kejadian yang tidak biasa yang kamu rasakan, tidak seperti biasanya. Atau di sini banyak perubahan yang kamu rasakan, entah itu dari pasangan kamu atau mungkin dari teman, ada sikapnya yang mungkin berubah terhadap kamu. Ya mungkin ini menjadi pertanyaan besar juga dalam pikiran kamu, kenapa semua bisa berubah? Oke, karena saya juga melihat di sini ada juga seseorang yang mendekat ke kamu yang hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya mungkin di sini kamu butuh seseorang saat ini, butuh teman atau butuh seseorang yang bisa mengerti, memahami, tetapi kamu juga harus berhati-hati ya. Berhati-hati terhadap seseorang ini. Karena bisa saja ada niat yang tersembunyi atau ada ambisi terhadap kamu yang mungkin di saat ambisinya sudah tercapai, dia bisa saja ninggalin kamu begitu saja. Artinya ada yang mungkin ingin memanfaatkan kamu di sini. Oke. Ada demun, tapi di sini saya melihat kamu sudah lebih teliti ya, kamu sudah lebih peka terhadap sesuatu hal. Kamu sudah lebih bisa merasakan yang mungkin ada sesuatu hal yang terlihat sangat berlebihan, ada sesuatu hal yang membuat kamu bertanya-tanya, kok seseorang ini sikapnya seperti ini sama kamu, kok tidak biasanya gitu. Pasti ada perasaan-perasaan atau pikiran seperti itu di saat ada perubahan-perubahan nantinya. Tapi di sini saya melihat kamu juga akan lebih bisa merasakan ya, mana yang benar-benar tulus, mana yang hanya ingin memanfaatkan kamu akan lebih bisa merasakan nantinya. Karena dalam kehidupan akan ada saja orang yang punya niat-niat tersembunyi yang mungkin tanpa kita ketahui, yang awalnya begitu manis, yang awalnya begitu baik, begitu positif, tetapi pada akhirnya semua terlihat jelas berjalannya waktu. Ya, satu persatu kebohongan-kebohongannya mulai terbuka, mulai terbongkar tentang sebenarnya apa tujuannya, apa ambisinya terhadap kamu. Perlahan waktu juga akan menjawab semua kebohongan-kebohongan itu. Oke, karena feeling kamu sudah nggak enak. Artinya kamu merasa ini udah ada yang nggak beres di sini. Dan dari situ kamu lebih waspada, kamu lebih berhati-hati untuk tidak jatuh ke lubang yang sama, untuk tidak lebih dalam lagi kecewanya, untuk tidak terpuruk karena mungkin ada kebohongan, ada pengkhianatan juga di sini. Jadi saat ini kamu lebih waspada ya, lebih berhati-hati terhadap sesuatu hal yang kamu lihat mungkin berlebihan, ternyata dia punya ambisi, punya keinginan yang tersembunyi, dan mungkin setelah tujuannya tercapai bisa saja dia ghosting kamu, dia menghilang begitu saja. Oke? Kita lanjut. Oke, di sini ada perfect storm, ada dust devil, di sini ada stranger, hornet cactus, ada crown game. Dan dari tebaran kartu oracle ini saya melihat kamu sudah lebih bisa melihat dengan tajam ya, dengan jeli, dengan teliti terhadap seseorang yang mungkin mendekat ke kamu. Saat ini kamu sudah lebih berhati-hati, kamu sudah lebih mawas diri saat ini. Tentunya untuk lebih melindungi diri kamu, karena
saya melihat di sini kamu sudah mampu lebih menyesuaikan diri ya, untuk tidak gampang terlalu percaya, untuk tidak gampang terpengaruh atau terhasut, karena mungkin bisa saja ada yang mengadu domba kamu. Oke, ada yang mungkin masuk ke dalam kehidupan kamu hanya untuk memporak-porandakan hidup kamu, menghancurkan kebahagiaan kamu, rumah tangga, atau mungkin finansial. Ini bisa saja, atau bahkan bisa saja dari orang terdekat, bahkan atau bisa saja dari orang yang baru kamu kenal tetapi bisa mencuri perhatian kamu. Ini bisa saja terjadi ya. Tapi di sini kamu sudah lebih teliti, oke, dalam menilai sesuatu, tentunya untuk lebih bisa melindungi diri kamu, melindungi kebahagiaan kamu. Saya melihat kamu sudah cukup kuat ya. Kamu sudah cukup kuat untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi, dan terbukti tidak gampang sebenarnya orang-orang ingin menghancurkan kamu. Saya lihat di sini. Kamu sudah cukup punya di sini kamu berusaha untuk lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang tidak kamu inginkan bisa saja terjadi. Kamu sudah punya pertahanan diri yang cukup kuat di sini agar hal-hal yang kamu takutkan tidak terjadi. Dan saya juga melihat kamu sudah lebih bisa mengendalikan ya, untuk tidak menggebu-gebu ya. Kalau mungkin kalau marah, kalau ada sesuatu hal terjadi, kamu lebih bisa berpikir positif, kamu lebih bisa untuk menenangkan pikiran kamu untuk kedepannya, untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kamu nggak mau tergesa-gesa, kamu nggak mau terbawa suasana atau kemarahan yang pada akhirnya bisa saja hal-hal seperti itu membuat kamu menyesal nantinya. Jadi saat kamu memilih untuk diam dan memilih untuk tidak menggubris tentang apapun yang orang lakukan terhadap kamu, ya mungkin itu adalah bentuk pengendalian diri kamu untuk lebih baik lagi ke depannya. Artinya kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih bijak untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi yang kadang tidak bisa kamu kendalikan. Tetapi di sini saya melihat kamu berusaha untuk lebih mengendalikan diri kamu. Artinya meski keadaan tidak bisa kamu kendalikan, tetapi kamu mampu mengendalikan diri kamu, mampu untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Ya di sini saya melihat kamu sudah berpikir bahwa hidup banyak hal-hal yang bisa saja tidak kamu inginkan, bisa saja terjadi ya. Ada orang-orang atau siapapun yang bisa saja mendekat hanya ada maunya, hanya ambisi sesaat, tanpa memikirkan perasaan kamu. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi di sini kamu sudah lebih memahami, oke? Kamu sudah lebih memaknai arti kehidupan ya. Memang terkadang mengejutkan ya, karena mungkin banyak kejadian-kejadian tak biasa yang kamu alami, yang membuat kamu kaget, yang mungkin membuat kamu nggak habis pikir kenapa semua bisa terjadi, kenapa kok tega gitu. Tapi di sini kembali lagi, kamu sudah lebih bisa mempertahankan diri kamu. Kamu sudah lebih bisa mengendalikan diri kamu untuk setiap apapun yang nantinya bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Belajar dari apapun, dari circle, dari lingkungan, dari pertemanan, atau bahkan dari hubungan. Kamu sudah belajar dari semua itu. Agar kamu tidak salah, agar kamu bisa lebih memutuskan dan memilih yang tepat dalam kehidupan kamu, baik tentang teman atau tentang pasangan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate, ambil yang positif ya, buang negatifnya. Semoga ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kamu dimanapun berada, karena bisa saja ada yang masih dalam keterpurukan, ada yang masih sulit untuk membuka diri, entah itu pertemanan atau mungkin dalam hubungan, karena mungkin pernah dibohongi oleh orang yang sangat kamu percaya. Tentunya itu akan sangat menyakitkan ya, tetapi semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan, karena tidak semua yang seperti itu. Pasti ada salah satu dari mereka yang benar-benar tulus sama kamu, karena di sini kamu sudah lebih bisa merasakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!